utama dalam pembuatan raket adalah pembuatan frame atau rangka raket. Untuk membuat frame bagian kepala, bahan yang digunakan adalah pipa aluminium. Pipa-pipa ini harus dipotong dengan ukuran yang sama. Setelah itu, diberi tanda garis untuk tempat lubang senarnya. Pipa kemudian dibengkokkan menggunakan alat bending sampai berbentuk oval. Proses pembengkokan dilakukan secara bertahap agar pipa aluminiumnya gak langsung patah. Setelah itu, frame kepala raket ini diberi lubang senar sesuai tempat yang sudah ditandai tadi. Widih, cepat sekali alatnya bekerja. Oke, frame kepala raket sudah jadi nih. Tinggal dirapikan dan dihaluskan saja. Selanjutnya adalah proses pewarnaan frame kepala raket. Rendam logam aluminium ke dalam cairan beraliran listrik. Tujuannya untuk membersihkan atau membuka pori-pori aluminium agar lebih mudah diwarnai. Setelah direndam selama kurang lebih 35 menit, frame raket kemudian dibersihkan dengan air. Rendam lagi dalam cairan pewarna selama kurang lebih 10 menit sampai cairan berwarnanya terserap rata. Gunakan pipa besi sepanjang 30 cm untuk membuat frame bagian tangkai. Cat dengan warna hitam, lalu keringkan. Nah, sambil menunggu cat pada framenya kering, sekarang kita lihat dulu pembuatan gagang raketnya yuk. Gagang atau handle raket terbuat dari bahan kayu. Biasanya menggunakan jenis pohon kayu waru supaya lebih ringan. Potong-potong kayu memakai gergaji mesin. Setelah itu dibentuk tongkat dengan panjang sekitar 20 cm. Salah satu ujung gagang diberi lubang dan dibuat runcing sebagai tempat sambungan framenya. Oke deh, sekarang saatnya merakit bagian-bagian raket menjadi raket utuh. Dimulai dari memasang T pada bagian kepala raket. T atau throat ini berfungsi untuk menyatukan frame kepala dengan tangkainya. Dengan mengoleskan lem pada bagian dalam T, maka kepala dan tangkai raket akan tersambung dengan lebih kuat. Setelah itu dilanjutkan pemasangan gagang pada frame raket. Nah, sekarang bentuk raketnya sudah mulai kelihatan tuh. Tapi masih ada yang kurang loh. Biar bisa dimainkan, raket harus dipasangi senar dulu. Selain itu juga harus dipasang grommet hole atau pelindung lubangnya dulu. Fungsi pelindung lubang ini salah satunya untuk mencegah terjadinya gesekan antara senar dengan lubang, sehingga senarnya tidak mudah putus. Selanjutnya adalah pemasangan senar pada bagian kepala raket. Pemasangan senar masih dilakukan secara manual, yaitu dengan merajut senar melalui lubang-lubang yang ada pada frame. Setelah itu dijepit dan ditarik sampai senarnya mengencang. Nah, sekarang tinggal proses finishingnya. Gagang raket harus dibungkus dulu memakai karet agar lebih nyaman saat digenggam tangan. Setelah itu dilapisi lagi dengan plastik untuk menjaga agar karetnya tidak cepat rusak. Yang terakhir yaitu pemberian label di bagian senar dan gagang raket. Oke deh, raketnya sudah jadi nih. Oh iya, ini bukan raket profesional seperti yang dipakai atlet-atlet bulu tangkis loh. Raket ini biasa digunakan untuk pertandingan bulu tangkis di kampung-kampung.
Harga raket ini cukup murah karena hanya dijual seharga Rp180.000 per lusinnya. Meski disebut raket sayur, tapi model raketnya keren-keren. Gak kalah deh sama raket profesional. Jadi kalau hanya untuk sekedar main bulu tangkis di depan rumah sih, gak ada ruginya membeli raket ini. Ayo Mbul. Enteng, Nyil. Nih Mbul, rasain smash unyil. Menang. Loh, kok jebol sih raketnya? Menang. Wah, Unyil sih nyemesnya kekencengan. Jadi rusak nih raket Mbul. Katanya raket bagus. Masa di smash gitu aja jebol sih? Payah nih. Hah, udahan dulu main bulu tangkisnya. Mbul capek, Nyil. Mbul payah.